Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana Wulandari dengan NPM 22130539291. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis situasi belajar. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu pengertian dari situasi atau lingkungan belajar. Jadi, situasi atau lingkungan belajar adalah kondisi fisik, sosial, dan psikologis di mana pembelajaran terjadi. Situasi belajar dapat mencakup berbagai faktor, seperti tempat belajar, interaksi antara siswa dan guru, strategi pembelajaran, dan lingkungan sosial di sekitar siswa. Oke, kemudian Gekne menyatakan bahwa dibutuhkan belajar yang efektif untuk berbagai jenis atau kategori kemampuan belajar. Kondisi belajar dibagi atas 5 kategori belajar sebagai berikut. Yang pertama ada keterampilan intelektual atau intellectual skill. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali keterampilan bawaan yang sebelumnya pembimbing dengan kata-kata atau alat lainnya, pendemonstrasian, penerapan oleh siswa dengan diberikan balikan pemberian review. Selanjutnya ada informasi verbal atau verbal information. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali konteks dari informasi yang bermakna, kinerja atau performance dari pengetahuan baru yang konstruksi balikan. Yang ketiga, ada strategi kognitif. Strategi kognitif atau cognitive strategi atau problem solving. Untuk belajar jenis ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali aturan-aturan dan konsep-konsep yang relevan, penyajian situasi masalah baru yang berhasil, pendemonstrasian solusi oleh siswa. Yang keempat, ada sikap atau attitude. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali informasi dan keterampilan intelektual yang relevan dengan tindakan pribadi yang diharapkan. Pembentukan atau pengingatan kembali model manusia yang dihormati, penguatan tindakan pribadi dengan pengalaman langsung yang berhasil maupun yang dialami oleh orang lain dengan mengamati orang yang dihormati. Kemudian yang terakhir ada keterampilan motorik atau motorik skill. Untuk jenis belajar motorik skill, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali rangkaian unsur motorik, pembentukan atau pengingatan kembali kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan, pelatihan keterampilan-keterampilan, keseluruhan, balikan yang tepat. Nah, setelah memahami penjelasan mengenai kondisi belajar, tentunya dapat dipahami bahwa kondisi belajar merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Sebab, kondisi belajar yang baik akan mempengaruhi proses dan hasil belajar yang baik, begitu pula sebaliknya. Oke, selanjutnya ada pengaruh lingkungan belajar dalam pendidikan. Lingkungan berpengaruh dalam pemberian stimulus yang akan diterima individu atau lingkungan akan menimbulkan respons pada individu. Lingkungan pun berperan di dalam individu saat menerima stimulus yang datang dari luar. Lingkungan yang merupakan sumber belajar memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyediaan lingkungan belajar bagi siswa hendaknya mendapat prioritas utama. Ini merupakan faktor penentu keberhasilan dalam membangun kemampuan perilaku siswa. Lingkungan belajar tidak hanya terbatas pada adanya interaksi antara guru dengan siswa yang berupa proses belajar mengajar di kelas, tetapi meliputi semua proses belajar yang dialami oleh siswa baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama. Keluarga dipandang sebagai lingkungan pertama yang dibangun oleh orang tua dan orang-orang terdekat. Sedangkan pengaruh keluarga sangat besar dalam pembentukan pondasi kepribadian anak. Yang kedua ada lingkungan masyarakat atau lingkungan pergaulan anak.
Biasanya adalah teman-teman sebayanya dan tetangganya di lingkungan terdekat. Di lingkungan masyarakat ini biasanya anak bersosialisasi, belajar tentang norma dan budaya yang baik. Kondisi masyarakat lingkungan yang kumuh, yang serba kekurangan, dan anak pengangguran akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Lingkungan yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang sangat dekat, aktivitas anak dilihat dari cara mengajar yang menyenangkan, relasi guru dengan siswa yang sangat dekat, fasilitas siswa yang mencakupi di sekolah, sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran serta suasana lingkungan yang tidak ramai. Selanjutnya ada faktor lingkungan yang perlu diperhatikan dalam proses belajar siswa. Yang pertama, lingkungan keluarga terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua. Selanjutnya, lingkungan sekolah terdiri dari metode mengajar guru, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, fasilitas sekolah, tempat belajar, alat-alat belajar, suasana, dan waktu. Yang terakhir ada lingkungan masyarakat yang terdiri dari pergaulan dan media massa.